Ya, nanti melihatnya di H1, dilihat di H1 apakah ada petunjuk untuk naik atau tidak di sini. Walaupun ini panjang tebal, kalau sudah mendekati area ring lebih baik kita tidak mengikuti breakout-nya. Kita lebih baik menunggu sinyal pembalikannya. Itulah kalau kita ingin lebih aman dan tidak tersangkut lebih panjang. Baik, dari yang kita sampaikan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, baik terkait dengan analisa, baik terkait dengan materi. Wah, ini mau tanya, Pak. Oke, monggo silakan Pak. Ya, saya mau Edi dari Jawa Tengah, Boyolali. Oke, Ya, lalu, ya silakan Pak. ya Pak, saya mau tanya yang menentukan garis resisten dan support itu, khususnya pada muka uang itu Pak ya. Nah, itu ditentukan kalau kita itu menarik garisnya itu pada waktu uh, 2 jam setelah open ataupun kapan aja gitu Pak. Kapan saja Pak? Nah, kalau dengan Pak Mulyadi, Pak, Oke, silakan Pak. Mm-mm. ya, tadi pertanyaan saya sudah didengar, Pak. Mohon Sudah, maaf. sudah saya dengar. Nanti saya jelaskan. Ya, kemudian kalau kita tradingnya itu jangka pendek, itu yang paling bagus itu menggunakan penarikan garis itu tempen H1 atau H4 atau di atau daily, Pak. Ya, Cukup, Pak, pertanyaan ya. dari saya itu Oke. aja. Baik Pak Mulyati, terima kasih. Jadi yang ditanyakan menarik garis support resisten ini kapan? Ya, jawabannya kapan saja tergantung pasarnya. Ketika turun dan melebihi dari area resisten. Pertama ini di area resistennya di atas. Jadi begini, kalau saya poloskan begini. Sebelum turun, ya sebelum ada merah, maka yang kita tarik sebagai support adalah di sini. Di banyak penolakan ini adalah supportnya. Menarik supportnya ketika dia mengarah ke bawah. Menarik resisten ketika mengarah ke atas. Menarik resisten ketika begini. Jadi ketika nanti mulai hijau, maka kita tarik resisten yang terdekat dulu. Jangan terlalu jauh begini. Karena tujuan kita menarik support dan resisten adalah membantu informasi kita yang kita dapat secara visual tadi, memudahkan kita menemukan peluang di sana. Jadi kalau kita tarik pertama, kalau misalkan naik arahnya hijau, maka kita tentukan yang ada banyak penolakan di sini sebagai area resistennya. Nanti kalau breakout dia berpeluang lanjut naik. Kalau marketnya mengarah ke bawah, maka yang kita tarik adalah supportnya. Supportnya yang terdekat dulu di sini. Di breakout atau tidak. Kalau di breakout berpeluang lanjut turun. Kemudian dilihat selain breakout, dilihat dari penolakan. Kalau nanti breakout tipis, penolakan di bawah banyak sekali, maka hati-hati di situ ya. Ketika ini tipis, kemudian di bawah ada penolakan banyak, maka nanti pasti akan kuat tekanan ke atas. Meskipun seller tetap mendominasi. Jadi menentukannya kapan? Setiap saat. Setiap kita mau entry atau setiap kita mengamati, dilihat arahnya itu mau kemana, arahnya kemana, merah atau hijau. Kalau hijau berarti fokus kita adalah resisten, kalau merah fokus kita adalah support ya, begitu Pak Mul. Kemudian time frame yang kita gunakan standar pakai H1 saja, nanti dikembangkan di H4, kemudian D1 kadang-kadang, yang fokusnya di Ya, H1 sudah lebih dari cukup Pak Mul. ya, oke. Kemudian yang kedua, Pak, Oke. saya mau tanya, untuk modal itu untuk kita transaksi di PAS itu Mm-mm. minimal itu berapa dan pemakaian lot itu Oke. maksimal berapa per entry-nya itu, Pak? Oke. Baik, kalau di emas sebenarnya kalau kita pengen betul-betul lebih lancar jaya,
Ini lebih dari $1.000. Artinya lancar ini apa? Ya. Ketahanan, yang kemudian profitnya bisa dipakai untuk kebutuhan. Ya, lebih dari 1.000 lebih bagus. 1.000 cukup sebenarnya. Ya tentu nanti menyesuaikan, lotnya menyesuaikan. Berapa lot yang kita gunakan? Kemarin kita sudah membuatkan catatan. Kita bisa membuat ketahanan 50.000, kita bisa membuat ketahanan 20.000, 10.000, dan 5.000. Tinggal membagi, Pak. Tinggal membagi. Kalau misalkan kita mau aman ya 1.000 dibagi 5.000. Ya, kalau kita pengen yang aman. 1.000 dibagi 5.000. 50.000 ya, sorry. Berarti 0,02. 0,02. Ini maksimum dalam satu kali transaksi, Pak. Bukan 0,02, 5 kali, 10 kali, 15 kali, bukan. Maksimum dalam satu Oke. kali transaksi, harus close. Kalau tidak close bagaimana? Ada recovery. Kita menggunakan 0,2, maka recovery-nya nanti bisa dicoba dengan 0,04, 0,03. Loh, nanti kan di bawah 50.000. Tidak masalah, ini masih aman. Masih aman sekali. Usahakan maksimum satu kali transaksi 0,02 atau 0,01 di 2 kali boleh. Kalau kita menggunakan ketahanan yang aman 50.000. Kalau kita menggunakan ketahanan 10.000 bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Berarti kalau kita menggunakan ketahanan 10.000 itu tinggal bagi 1.000 dibagi 10.000. 0,1. Di sini 0,1. Artinya semakin Bisa diulang, Mas? Bisa diulang lagi, Mas? Nah, jadi begini, misalnya yang kita ambil itu yang ketahanannya bagaimana? Kemarin sudah kita sampaikan. Saya mengkategorikan menjadi 4 ketahanan. Ketahanan aman ini 50.000, ketahanan sedang ini ketahanan adalah 20.000 pips. Kemudian ada ketahanan beresiko. Ini 10.000, yang ini adalah resiko tinggi atau high risk 5.000. Yang mana itu yang paling bagus? 50.000 itu apa maksudnya, Mas, itu, Mas? Sorry, Ketahanan Mas. 50.000 itu apa, Mas? 50.000 pip. 50.000 Oh, pip. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan masih market satu hari bergerak 10.000 saja, ini tidak mempan, masih kuat sekali, tidak masalah. Begini, jadi ketahanan kita 50.000 ini modal akan habis ketika marketnya bergerak sebanyak 50.000 pips. 50.000. Ya. Masalahnya kalau satu hari sangat tidak mungkin begini, tidak mungkin bergerak 50.000 pip di pasangan emas loh ya. Saya ngomong di emas, mungkin di pasangan lain bisa saja. Yang penting fokus saya di XAU, nanti dikembangkan yang lain bisa. Cukup, Pak. Berarti kalau kita main di mata uang itu berarti dengan modal 1.000 US dollar dengan memakai lot yang aturan Bapak sebutkan tadi aman ya, Pak ya? Aman sekali, Pak. Aman Oke, sekali. sip. Dengan Makasih, Pak. catatan tetap menerapkan risk management. Yang risk Oke, management ya. yang kemarin sudah saya sampaikan bagaimana 2%. menentukan. Wah, Boleh 2%, sudah 5%, dan itu tidak mungkin habis. 20%. Ya hanya orang-orang yang malas dan hanya berpangku tangan dan berdoa saja. Artinya ketika floating sudah 5.000 pip dibiarkan. Ketika 10.000 pip dibiarkan. Oke. Saya tidak pernah mengajari yang begini. Karena batasan resiko sebenarnya sudah di angka 1.600 di XAU ini sudah besar. Ini harus di cut loss. 1.600 pip ya. Nanti kalau misalkan di euro beda lagi. Di euro ini satu hari jarang terlalu tinggi, sehingga ketahanan sangat aman lagi, lebih aman lagi. Nah saya ini dasarkan pada satu pasangan XAU. Nanti yang lain dikembangkan boleh, silahkan nanti disesuaikan. Ya, saya ulang lagi. Oke, Pak, cukup, Pak. Makasih, Pak, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Halo, halo, Ya, Pak. oke. Pak Jaya. Oke. Ya. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Satu-satu. Pak, halo, halo. Iya, Pak. Monggo satu-satu dulu ya. Silakan. Saya, Mas. Ya, sorry, meneruskan pertanyaan Bapak tadi, Mas ya. Oke. Yang 0,02 tadi itu lotnya itu, Mas ya. 0,02 ini lot maksimum satu kali transaksi loh ya. Bukan Ya. 0,02 ini. Lot match. Ya, 0,02 ini bukan berjajar 10 kali, 20 kali, bukan.
Jadi satu kali transaksi itu maksimum 0,02. Usahakan di angka 0,02 ini clear selesai. Kalau tidak clear bagaimana? Ada risk management yang sudah kita sampaikan. Boleh nanti dilakukan recovery, boleh di cut loss. Tergantung kondisi pasar. Terus ngitungnya yang modal dibagi dengan lot ya tadi itu ya. Atau 10.000 tadi itu. Yang untuk apa ini? Yang dapat 50.000 tadi Mas. Yang dapat 50.000 tadi kan ada formulanya itu. Berapa bagi berapa tadi itu? Oke, biar saya hapus dulu. Sekarang saya contohkan lagi tadi di angka modal 1.000 ya, modalnya 1.000. Ini yang saya bagi ini jangan lupa untuk ketahanan. Silakan nanti gunakan yang mana, boleh bebas memilih sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan cocokan kita. Mau yang resiko tinggi, mau yang besar boleh. Dengan catatan ini adalah trading jangka pendek, maksimum 2 hari. Maksimum 2 hari, tidak boleh lebih dari 2 hari. Nanti kalau lebih dari 2 hari konsultasi dulu, karena ini saya perhitungkan matang untuk khusus trading jangka pendek. Oke, kemudian kalau kita mau mencari lotnya bagaimana? Ya lotnya ya modal dibagi ketahanan. Modal dibagi ketahanan. Kalau misalkan contoh tadi modalnya 1.000, saya menggunakan ketahanan yang ini berarti dibagi 10.000. Maka ketemu lotnya 0,1. Apa pengaruhnya, dampaknya antara yang besar dan kecil? Tentu pengaruh di resiko. Semakin tinggi, semakin kecil ketahanan, maka resiko semakin besar. Tetapi diingat, peluang untuk kita juga profit juga semakin cepat. Bedanya kalau ini dengan 50.000 pip, berarti ketahanan aman, tadi 1.000 dibagi 50.000, lotnya 0,02. Nah sekarang target profitnya misalkan dengan 1.000 ini targetnya cuma $20 misalnya ya. Dengan target yang sama, modal yang sama, maka untuk mendapatkan $20 ini dengan lot yang 0,02 ini membutuhkan berapa ini? 10.000 ya. 20 dibagi 0,02 ya, membutuhkan 1.000 ya, sorry, membutuhkan 1.000 pip ya untuk mendapatkan $20. Kalau kita menggunakan ketahanan yang aman, lot yang kita gunakan 0,02, satu hari kita setidaknya harus mencari mendapatkan 1.000 pip. Terserah ini dibagi dengan berapa kali transaksi boleh. Kalau misalkan sekali transaksi saya close-nya 100 pip, maka 10 kali. Kalau misalkan ini satu kali transaksi 100 pip, maka satu hari butuh 10 kali transaksi. Nah sekarang bedanya dengan ketahanan yang kecil atau resiko yang lebih besar. Dengan lot 0,1 untuk mendapatkan $20, maka kita butuh tidak terlalu besar pipnya, 20 bagi 0,1 hanya butuh 200 pip. Ini yang membedakan. 200 pip ini kalau kita satu kali transaksi 100 pip saja, ini hanya butuh 2 kali transaksi. Sehingga ini lebih cepat, lebih efektif, lebih cepat, dan lebih berpotensi. Tetapi diingat, resikonya lebih besar. Ini yang membedakan. Boleh kita ngambil yang mana boleh. Hanya saja karena ini lot ketahanan kecil, ketahanan besar, aman, maka kita harus kerja keras mencari pip yang besar dalam satu hari. Silakan dipilih, kira-kira saya nanti cocok yang mana, kira-kira saya nanti enak yang mana, menggunakan transaksi yang banyak atau transaksi yang sedikit pipnya yang kita mau capai. Ya, kalau saya terus terang menggunakan high risk, maka yang saya pergunakan lot yang saya naikkan, pipnya saya turunkan
Sehingga hanya dalam goncangan pergerakan koreksi saja saya cepat close di sana dengan perolehan yang lumayan besar. Karena apa? Karena lotnya saya perbesar, pip targetnya saya turunkan. Berbeda kalau kita lotnya kecil, kalau kita dapat pergerakan sedikit dapatnya kecil sekali. Ya, itu yang membedakan. Dan semuanya nanti tergantung bagaimana kita cocok, tergantung bagaimana kita nyaman, dan tergantung sejauh mana rasa cemas itu bisa kita netralisir dengan resiko yang begini. Oke, ada pertanyaan di sini dulu terkait dengan perhitungan. Yang 10.000 itu Mas ya, 10.000 pips itu bisa menahan floating berapa ya dia? Lah 10.000. Mas ya. 10.000 Berapa pip. pip ya? Oh 10.000 ya. 10.000 pip. Kalau diukur sama jarak tadi itu bisa 10.000-an gitu maksudnya ya? Yang jarak yang mana? Yang kalau Oke. ditarik garis itu Oke, Pak. saya coba lihat ke sini ya. Saya coba ke sini. Jadi kalau misalkan 10.000, kalau 10.000 itu misalnya kita entry-nya di sini. Ya, ini misalkan naik, kita anggap ini penerusan naik, maka saya coba ini misalkan buy. Kita buy di sini, lotnya misalkan 0,1. Lotnya 0,1. Maka ini akan habis, modal kita akan habis ketika marketnya turun sebanyak 10.000 pip. Jadi 10.000 dari mana? Dari titik entry kita. Kalau kita tarik dari ujung sini ke bawah, ini baru 1.700, masih jauh sekali. Kalau kita kasih stop loss atau batas resiko yang berada di bawahnya resisten di sini pun masih jauh, tidak mungkin habis, sudah sangat tidak mungkin habis. 1045 ini batas maksimum untuk resiko kita, SL kita di sana, sehingga jeglek sudah, close sudah transaksi kita ketika batasi dengan SL, sehingga tidak mungkin sekali kita habis di waktu yang cepat itu. Itu maksudnya begitu. Jadi ini habisnya ketika marketnya turun sampai 10.000. Dan itu sangat tidak mungkin terjadi ketika kita menerapkan risk management yang kita sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak, boleh bertanya Pak? Yang ini yang lain sudah ada? Nggak ada? Kalau nggak ada bisa disambung. Boleh bertanya nggak Pak? Oke, silakan. Terkait dengan kan euro itu 40 sampai 60, kemudian JU itu 60 sampai 80 kalau salah. Kemudian kalau XAU itu 1.500 ke atas. Maksud saya gini, misalkan kita salah OP ya, atau salah open posisi, seperti yang tadi disimulasikan, apakah kita melihat terkait dengan apa ya namanya, stop loss atau apa, maksudnya untuk meminimalisir terkait dengan kerugian, misalkan untuk EU itu di angka 600 pip atau seperti apa Pak? Oke, terkait dengan risk management, saya masuk di EU dulu. Ya, risk management EU misalkan. Oke ya, jadi bisa ada lagi pertanyaan dulu, kalau enggak saya jelaskan dulu. Oke, enggak ada Pak? Baik, untuk Tanya Pak. Sebentar dulu ya Pak. Saya jawab dulu yang pertanyaan dari EU dulu Pak ya. Mohon maaf dulu, satu persatu dulu. Yang pertanyaan dari EU terkait risk management. Terkait risk management. Bagaimana kita menerapkan risk management? Sebenarnya tidak fix di angka. Kalau ingin menerapkan di angka, di EU itu kita bisa menerapkan 250 sampai 300 pip. Ya, walaupun ini relatif. Jadi begini, misalnya sekarang kondisinya ngambil posisinya misalkan di mana ya kira-kira yang kita beranggapan ini mau naik dari sini misalkan. Di sini misalkan ketika kita melihat hijau-hijau ini kita menyangka ini bakal naik misalkan, maka kita entry buy di sini. 0,1. Nah, berbeda dengan di euro. Di euro ini angkanya tidak sebesar di XAU. Kita bisa ambil 250 sampai 300 pip. Ini kondisional. Kalau saya lebih cenderung ke
support dan resisten. Misalkan begini, kita lihat karena buy berarti ruginya ketika turun. Ya, ketika turun di sebelah kiri ada enggak? Ternyata enggak ada support yang kuat. Maka saya ambil ini adalah support yang kuat, saya tarik ke bawah ya lebih jauh. Dengan kira-kira perkiraan adalah sekitar 250 sampai 300. Kita ukur dari titik entry kita. Nah, berarti sekitar masih ke bawah. Ini sekitar 250 sampai 300. Nah, di sini boleh. Artinya ketika kita entry, kita bisa langsung input angka untuk stop lossnya 120.662.